Keajaiban dunia yang kesembilan, The Ninth Wonder of the World, China. Salah satu pegulat wanita kenamaan yang kita kenal saat masanya menjadi member di Generation X, partner Eddie Guerrero, dan single performer di WWF. China memiliki karir yang cukup impresif di WWE, dengan postur dan kekuatan yang menyerupai laki-laki. Terkadang China terlibat dalam feud dengan pegulat laki-laki. Bahkan, China menjadi satu-satunya pegulat wanita yang memegang gelar Intercontinental Championship, gelar juara mid-card untuk pegulat pria. Setelah mendominasi sejak 1997, di tahun 2001, China memutuskan untuk keluar dari WWF untuk mengejar karir di dunia acting. Keluarnya China dari WWF memang meninggalkan beberapa intrik-intrik di balik layar. China sempat berkarir sebagai artis film dewasa dari 2004 hingga 2013. Di 20 April 2016, China ditemukan meninggal di rumahnya. Di video kali ini, kita akan ikuti secara lengkap perjalanan karir dan skandal sang pegulat wanita kekar, China. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Disclaimer, video ini dibuat bukan berdasarkan dokumenter Dark Side of the Ring karena belum ada episode yang menceritakan tentang China hingga video ini ditayangkan. Beberapa informasi saya kumpulkan dari sumber-sumber yang kredibel. Joan Mary Lawler, yang kita kenal sebagai China. Ia memulai karir bergulatnya di promosi gulat independen sejak tahun 1995. Dia cukup sering terlibat dan bertanding dengan pegulat lelaki. Lawler bertemu dengan Triple H dan Shawn Michaels di tahun 1996. Karena postur tubuh yang kekar, mereka tertarik dengan skill Lawler dan ingin mengajaknya bergabung ke WWF untuk gimmick sebagai bodyguard bersama mereka. Saat itu, Vince McMahon tidak begitu tertarik dengan Lawler karena dia menganggap bahwa karakter pegulat wanita yang menyerang laki-laki tidak cocok untuk WWF. Kemudian, WCW atau WCW menghubungi Lawler untuk mengajak bergabung sebagai member wanita satu-satunya untuk NWO saat itu. Lawler pun tertarik. Shane McMahon mendengar hal ini. Dia segera mengambil tindakan untuk segera menarik Lawler ke WWF. Akhirnya, Lawler memutuskan bergabung dengan WWF dan debut di tanggal 16 Februari 1997 dalam event In Your House 13, Final Four. Beberapa kali dia terlibat membantu di Generation X dalam setiap matchnya. Seringnya dia menyerang low blow atau pukulan ke arah selangkangan ke pegulat pria. Kemudian, Lawler diberi nama China. FYI, for your information, nama tersebut terinspirasi dari Fine China, yang merupakan sebuah porselen keramik dari Cina yang sangat rapuh dan lembut. Secara sengaja, WWF memberikan sebuah julukan yang sangat kontras dengan kelakuan China. Bersama di Generation X, China sempat terlibat dalam storyline romantis dengan Mark Henry sebagai bagian misinya untuk mempermalukannya. Karena saat itu DX tengah feud dengan Nation of Domination. China masuk ke pertandingan Royal Rumble di tahun 1999. Dia menjadi wanita pertama yang terlibat dalam Royal Rumble. Setelah itu, China mengkhianati DX untuk bergabung bersama Vince McMahon dan Kane. Di event WrestleMania 15, ia mengkhianati Kane dan kembali bergabung dengan DX. Dan di malam yang sama, Triple H dan China mengkhianati DX untuk bergabung kembali dengan Vince McMahon dan faction-nya, The Corporation. Setelah faction tersebut selesai, China berlanjut mendampingi dan berpartner dengan Triple H. FYI, sejak sebelum bergabung dengan WWF, China sudah menjalin hubungan spesial dengan Triple H. Mereka berpacaran sejak 1996 hingga tahun 2000. Di bulan Juni 1999, China menjadi pegulat wanita pertama yang lolos kualifikasi turnamen King of the Ring. Di masa ini, China seringkali feud dengan pegulat-pegulat pria seperti Mankind, Jeff Jarrett, dan British Bulldog. Di pay-per-view No Mercy,
China berhasil mengalahkan Jeff Jarrett untuk mendapatkan WWF Intercontinental Champion. Dia menjadi wanita pertama dan satu-satunya yang memenangkan champion tersebut hingga saat ini. Cerita di balik layarnya, Jeff Jarrett sempat menuntut ganti rugi kepada WWF senilai $300.000 karena telah menerima kekalahan bersih dari pegulat wanita. Penantang selanjutnya ialah Chris Jericho. Feud China versus Jericho termasuk yang paling menarik selama karirnya. Pertama, Jericho kalah. Terus kemudian Jericho berhasil menang title itu. Dan di episode SmackDown, mereka saling mengunci pinfall. Dan Stephanie memutuskan mereka berdua menjadi co-champion. Jadi saat itu Intercontinental Champion ada 2. Sampai akhirnya, Jericho memenangkan laga Triple Threat versus China dan Hardcore Holly. Jericho menjadi Intercontinental Champion seutuhnya. Setelah kehilangan titlenya, China menjadi pacar kayfabe-nya Eddie Guerrero. Walau sebagai heel, pasangan ini menarik hati banyak fans pada saat itu. Musim panas tahun 2000. Eddie Guerrero memberikan China julukan Mamacita. Mereka sempat feud dengan Val Venis dan Trish Stratus dalam sebuah match intergender di SummerSlam. Akhirnya mereka berpisah di November 2000. Dalam ceritanya, China melihat Eddie sedang di kamar mandi ditemani 2 orang wanita. Di masa yang sama, China berpose seksi untuk majalah Playboy keluaran bulan November di tahun tersebut. Ini dibikin menjadi basis storyline melawan pimpinan Right to Censor, Ivory. Feud berakhir di WrestleMania 17, di mana China berhasil menang Women's Champion di match yang sangat singkat. China memutuskan keluar dari WWF di bulan November tahun 2001, setelah beberapa bulan tidak tampil di TV. Match terakhirnya di WWF terjadi di Judgment Day 2001. Saat itu dia melawan Lita dan berhasil mempertahankan titlenya. Kemudian dia mengosongkan titlenya setelah itu. Banyak intrik dan cerita yang berkembang mengenai alasan China meninggalkan WWE saat itu. Salah satunya adalah Triple H. Seperti diketahui, Triple H berpacaran dengan Stephanie McMahon setelah putus dari China. Tetapi kabarnya, Triple H sudah berhubungan dengan Stephanie saat masih berstatus pacaran dengan China. Ini dirumorkan menjadi alasan mengapa China tidak lagi betah di WWF. Menurut adik China, sebenarnya hubungan Triple H dan China awalnya memang baik-baik saja. Triple H juga sangat baik kepada China. Salah satu alasan hubungan Triple H dan China kandas adalah karena beda prinsip tentang rencana untuk berkeluarga ke depan. Simpelnya, Triple H ingin punya anak, sementara China tidak. Masalah kecanduan dan kesehatan China juga berkontribusi dalam putusnya hubungan mereka. Dalam sebuah interview di tahun 2002, China mengatakan kalau masalah percintaannya dengan Triple H tidak ada hubungannya dengan alasan dia keluar WWF. Dia keluar WWF karena ingin mengejar karir sebagai aktris. Jim Ross sebagai talent relation saat itu mengkonfirmasi kalau kedua belah pihak sudah setuju satu sama lain atas keputusan untuk tidak melanjutkan kontrak. Mengenai hal ini, fakta lain muncul di tahun 2015. Saat itu China diwawancara Vince Russo. Ia bilang kalau sebelum dia keluar, dia sempat rapat dengan Vince McMahon mengenai situasi Stephanie McMahon yang sudah bersama Triple H. Kemudian China diminta untuk stay di rumah saja. Dan China menerima sebuah surat fax dari WWF. Dalam isinya, WWF bilang kalau China sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini saat sebelum kontraknya habis. Berarti keluarnya China dari WWF bukan murni karena dia ingin jadi aktris, tapi karena hubungan Stephanie dan Triple H. Bisa jadi. Fakta lainnya pun terungkap setelah kematian China. Adik China bercerita kalau sebenarnya WWF menawarkan dia gaji minimal $400.000 per tahun dan potensi bonus tambahan dari merchandise dan pay-per-view. Tetapi China menolaknya. Dan dia menganggap bahwa dia seharusnya mendapatkan lebih banyak. Dia menuntut $1 juta per tahun. Jim Ross menganggap bahwa tuntutan nilai segitu sangat tidak masuk akal. Inilah yang membuat WWF tidak ingin bernegosiasi penambahan kontrak lebih lanjut walau saat itu banyak fans yang menggemari China. Di tahun 2001 tersebut,
China sempat merilis sebuah buku bestseller berjudul If They Only Knew, yang berisi tentang perjalanan karirnya dan juga intrik-intrik dalam karirnya. Setelah keluar dari WWF, China kembali berpose untuk majalah Playboy di tahun 2002. China bertolak ke Jepang di tahun itu. Selama beberapa bulan, dia aktif bergulat di sana. Dia sempat bertanding dengan nama-nama besar NJPW saat itu, seperti Masahiro Chono, Hiroshi Tanahashi, dan Keno Suzuki. Walau begitu, karirnya tidak segemilang yang diharapkan. Di tahun 2003, China menjalin hubungan dengan Sam Waltman, atau kita kenal dengan nama X-Pac. Mereka sempat bertunangan di tahun tersebut. Hubungan mereka sempat putus nyambung. Di tahun 2004, mereka berdua merilis sebuah video pornografi mereka sendiri yang direkam sendiri di tahun 2003. Mereka jual video tersebut ke sebuah rumah produksi, dan kasetnya terjual sebanyak 100.000 kopi. Mereka pun mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Tetapi China kemudian mengkonfirmasi kalau dia tidak dapat uang sepeser pun dari penjualan video tersebut. Dia bilang video itu tersebar tanpa izinnya. X-Pac juga pernah membantah hal ini. Dia bilang mereka berdua saling setuju untuk menyebarkan dan menjual video tersebut. Terus yang benar siapa nih? Setelah keluar WWF, China tidak bisa memakai nama China karena hak nama tersebut dimiliki WWF. Jadi dia sempat muncul di beberapa tempat dengan nama China Doll. Sampai akhirnya secara legal dia mendapatkan nama China kembali dan mengganti namanya secara permanen menjadi China di tahun 2007. Masalah yang paling besar dalam hidup China adalah kecanduannya pada obat-obatan terlarang. Di masa-masa dia membuat video pornografi tersebut, tahun 2003, hidupnya tengah berputar tak terkendali. Dia berusaha keluar dari kecanduan alkohol dan obat-obatan tapi tak berhasil. Di Januari 2005, setelah video tersebar, dia sempat ditahan kepolisian karena kekerasan domestik yang dilakukan kepada X-Pac. Dia dituduh telah memukuli X-Pac. China sempat mengaku kalau dia ingin berhenti dari mengkonsumsi kokain. Ia pernah mencoba untuk masuk ke fasilitas rehabilitasi tetapi tidak juga mempan. 27 Desember 2008, China ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka sayatan di lengan. Ini terjadi setelah pesta ulang tahunnya. Dia dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Hubungan China dengan keluarga juga sangat tidak baik. Bukan hanya ibu dan ayahnya, tetapi semua anggota keluarganya. Terakhir dia melihat ibunya pun, yaitu saat umurnya masih 16 tahun. Di tahun 2009, film kedua videonya dengan X-Pac kembali dirilis oleh rumah produksi yang sama. Kesuksesan film skandal pertamanya menaikkan popularitas China di dunia hiburan. Ini seolah menjadi keberuntungan yang tidak diharapkan. Sebenarnya, China tidak punya ambisi di dunia pornografi. September 2010, China kembali masuk rumah sakit karena overdosis obat tidur. 2011, China sempat muncul menjadi bagian storyline di promo gulat TNA. Dia memutuskan untuk berlanjut menjadi bintang film dewasa yang profesional karena memang sedang mengalami masalah finansial dan harus survive dalam kehidupan. Dia juga sempat membintangi beberapa film di Amerika sebagai peran utama dan peran pembantu. China sempat syuting beberapa film dewasa. Film-film tersebut kemudian dirilis di tahun 2012 dan 2013. Tahun 2012, China memutuskan untuk kembali ke Jepang dan ingin memulai karir sebagai pribadi yang baru. Ia bermaksud ingin bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Dengan popularitas yang dimiliki, dia berharap bisa mendapat pekerjaan dengan mudah. Tapi sayangnya, itu tidak berjalan mulus. Pada akhirnya, dia berjuang cukup keras untuk hidup di Jepang. Dan sempat bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dengan bayaran yang biasa. Dia hidup di Jepang hingga pertengahan tahun 2015. Karir China sebagai artis film dewasa tidak begitu sukses. Menurut penelusuran yang dilakukan Vice.com, postur tubuh dan image wanita kekar yang menempel pada China lah yang membuat dia tidak bertahan lama di industri.
China pun ingin menjadi aktris yang feminin dan cantik, karena dia menganggap industri tersebut menuntut penampilan seperti itu agar bisa laku di pasaran pada masa itu. Di tahun 2015, dia kembali ke Amerika dengan niat untuk kembali memulai karirnya sebagai aktris. Di masa-masa ini, China berusaha untuk bangkit dan lepas dari kecanduan. Dia mencoba pola hidup sehat, yoga, berolahraga, dan lain-lain. Tetapi, beberapa kali juga kembali ke jurang yang sama. Sampai akhirnya, 20 April 2016, ia ditemukan sudah tak bernyawa di apartemennya di Los Angeles, California. Anthony Anzaldo, sang manajer, sudah curiga karena China tidak memposting apapun di sosmednya selama beberapa hari. Dia mendatangi apartemennya China dan menemukan jasad China terbaring. Polisi mengkonfirmasi China meninggal kemungkinan karena overdosis obat-obatan atau secara natural. Anzaldo bilang kalaupun overdosis pasti tidak disengaja, karena memang China ada resep obat yang harus dia konsumsi. Kemudian, otak China didonasikan untuk penelitian untuk studi efek CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy. Saya sudah menjelaskan tentang ini di video tentang Chris Benoit. Kemudian, dikonfirmasi bahwa efek CTE tidak ditemukan di otaknya China. Berbulan-bulan setelahnya, hasil otopsi telah keluar, dan dikabarkan bahwa China sudah meninggal 3 hari sebelum ditemukan, tepatnya di tanggal 17 April 2016. Dia meninggal karena overdosis alkohol dan kombinasi obat-obatan lain, seperti obat kecemasan, painkillers, dan obat tidur. Jasad China dikremasi dan abunya ditaburkan di Laut Pasifik beberapa bulan setelah ditemukan meninggal dunia. Jasad China dikremasi dan abunya ditaburkan di Laut Pasifik beberapa bulan setelah ditemukan meninggal dunia. Kabar meninggalnya China membuat WWE harus mengambil tindakan apakah mereka harus memberikan penghormatan atau tidak. Sehari setelah kabar tersebut, WWE pun memberikan penghormatannya walau hanya dengan sebuah artikel di wwe.com yang berisi video kompilasi karir China selama di WWF. Padahal sudah selama bertahun-tahun, nama China tidak pernah disebut-sebut karena skandal video dewasa yang ia lakukan. Tanggal 25 April 2016, episode Raw, WWE menampilkan video tribut karir China. Muncul sebuah pertanyaan dari fans. Apa China layak dimasukkan ke Hall of Fame? Di salah satu episode Stone Cold Podcast di tahun 2015, sebelum China meninggal, Triple H pernah mengatakan bahwa China sebenarnya layak dan pantas dapat spot di WWE Hall of Famer. Tetapi, karirnya sebagai bintang porno lah yang menghalanginya. Setelah China meninggal di tahun 2016, barulah WWE berubah pikiran. Triple H mengatakan kemungkinan besar China akan masuk ke WWE Hall of Fame. 18 Februari 2019, diumumkanlah bahwa China masuk ke dalam Hall of Fame kelas tahun 2019 sebagai member di Generation X. Walau dia diangkat ke Hall of Fame sebagai bagian dari grup, tetapi ini keputusan yang berani dari WWE untuk menghargai dan menghormati karir China, seorang pribadi yang kontroversial.